Sekarang pas gua bikin video ini kita ada di bulan Juli, yang mana biasanya jadi bulannya Piala Dunia. Tapi khusus Piala Dunia kali ini mundur jadi bulan November sampai Desember kalau nggak salah. Artinya apa? Artinya masih ada waktu beberapa bulan lagi buat kita nabung beli TV baru. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau ditanya TV apa yang cocok banget buat nobar Piala Dunia nanti, gue sih nggak muluk-muluk, nggak perlu yang sampai di atas 50 juta ya. Jadi ini ada Smart TV, panelnya udah mini LED sama kayak iPad atau MacBook generasi terbaru, dan size-nya ini jumbo sejumbo-jumbonya, 85 inci, lebarnya 1,9 meter, tingginya 1,2 meter, namanya Polytron Mini LED Quantum 85 inch atau 85 UV 5903. Seumur umur gua nggak pernah pakai TV segede ini di rumah ataupun di kantor. Terakhir pernah pakai cuma yang 75 inci. Nah ini sekarang saking gedenya sampai gue bingung ya mau taruh TV-nya di mana. Kepikiran mau taruh di lantai atas, tapi pas lihat langsung TV-nya, langsung ngebatalin niat. Naikin ke tangganya ini ngeri banget. Bawa dan masangnya amannya sih ini 4 orang, atau nanti bisa juga dibantu masangnya sama teknisi dari Polytron, mereka bakal datang ke rumah kita. Dan FYI, kalau TV raksasa begini nggak akan aman ditempel di dinding karena berat banget. Kalau mau taruh di atas meja pun pastiin mejanya yang solid, dan idealnya itu lebar mejanya 2 meter. Tapi kalau nggak terlalu lebar pun masih oke, karena kaki TV-nya masih bisa kita set jauhan ataupun bisa set deketan. Karena ini TV kelas premium, jadi untuk build quality-nya itu bagus ya. Kaki stand-nya metal dan bodinya kombinasi plastik sama metal. Untuk port-portnya ada 4 HDMI, ada 2 USB, ada LAN port, ada antena untuk analog, dan juga ada optical audio. Nah sekarang kita langsung lihat speknya aja. Dia size layarnya 85 inci, panelnya mini LED dengan teknologi Quantum Dot, yang ini biasanya dipakai di TV-TV premiumnya Samsung ya. Resolusinya 4K, brightness 450 nits, sertifikasinya udah HDR10+, Dolby Vision dan Dolby Atmos, sama refresh rate juga udah 120 Hz. Dia bisa nampilin 120 gambar per detik. Plus udah VRR atau variable refresh rate buat eliminasi gerakan patah-patah. Nah ini cocok nih buat konsol next gen secara Xbox Series X sama PS5. Nah itu dua-duanya udah support VRR. Nah sebenarnya kayak gini, untuk sebuah Smart TV segede 85 inci dengan spek yang barusan tadi ya, artinya ini bukan TV yang biasa. Makanya kalau kita bahas detail soal kualitas layarnya juga nggak relevan. Karena buat apa? Sama kayak kita nanya iPhone 13 atau Samsung S22 itu bagus nggak? Ya nggak mungkin jelek ya, karena kelasnya udah premium. Sama kayak TV ini. Tapi seenggaknya buat gambaran aja gue bisa ceritain kalau TV dengan mini LED dia punya lampu LED yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding panel LED TV yang biasanya. Jadi kebayang ya, ibaratnya ada banyak titik lampu di panel TV ini. Karena lebih banyak ya otomatis terangnya bakal lebih cetar dan juga lebih merata di setiap area manapun di layar TV-nya. Kalau yang paling gua rasain sih benefitnya adalah soal bleeding. LED TV size yang jumbo, nah biasanya itu penyakitnya sering banget kena bleeding, alias suka ada tuh spot putih di area pinggiran layarnya random. Nah di Polytron ini bisa gua bilang bersih, nggak ada gejala bleeding karena udah pakai mini LED tadi. Dan panel mini LED ini menurut gue yang paling mendekati OLED. Ya, dia urusan warna dan kepekatan memang masih setingkat di bawah OLED. Sisi positifnya mini LED nggak bakal ngalamin yang namanya burn in ya kayak TV OLED. Terus juga udah certified Dolby Vision yang menurut gua ini lebih advance dari HDR ya. Visualnya itu berasa lebih detail, lebih hidup, bikin lebih cerah, sampai klaimnya itu 40 kali lipat. Dan juga warna hitam itu diklaim bisa 10 kali lebih gelap. Nah gua terus terang sangat mengapresiasi keberanian dan kemampuan Polytron yang notabene ini kan brand lokal ya, tapi mereka bisa ngadopsi teknologi baru dengan begitu cepat ya. Apple aja ini kan belum lama mereka pakai mini LED di iPad Pro sama di MacBook Pro terbarunya. Dan perlu diingat juga, sekarang ini kan udah banyak brand yang bisa bikin TV kualitas bagus, banyak banget brandnya. Tapi
Perlu dicatat nggak semua punya line up TV di atas 70 inci. Kalaupun ada, jangan ngarep harganya itu bisa di bawah 50 juta. Nah kebetulan gue juga ada TV OLED LG 65 inci. Buat di kantor itu harganya gue beli 40 juta. Sedangkan Polytron yang pakai mini LED dengan size 85 inci ini bisa didapat under 40 juta bahkan ya kalau kita cari ubek-ubek di e-commerce. Oh ya, TV ini juga punya dua speaker dengan kualitas yang mendekati levelnya soundbar. Udah support Dolby Atmos buat hasil suara stereo kayak bioskop. Nah ini berbanding lurus ya jadinya antara dimensi layar TV-nya yang gede banget ditemenin dengan volume dan detail suaranya yang optimal. Jadi nggak kebanting gitu ya. Concern gua di TV ini lebih ke OS-nya yang pakai VIDA. Gue belum pernah pakai sama sekali. Nah, setelah nyoba langsung ternyata not bad. Jadinya itu kurang lebih mirip kayak Tizen di TV Samsung atau WebOS di TV LG. Antar mukanya ini simple, nggak ribet, kids friendly banget. Dia tuh ngegas ya, nggak ada lemot sama sekali kalau kita switch ke aplikasi, antar aplikasi gitu maksudnya. Tapi yang jelas pilihan aplikasinya memang nggak sebanyak Android. Kayak Disney Hotstar misalnya itu belum ada. Nah tapi bisa diakalin dengan pakai Android Box atau Android TV Stick, atau bisa juga mirroring dari HP atau tablet. Kalau remote-nya kita dikasih yang style klasik banyak tombolnya. Gue pribadi sih lebih suka yang model kayak begini karena buat akses segala fitur atau menunya, termasuk buat nyeting gambarnya itu jadi lebih cepat karena ada banyak tombol shortcut yang bisa kita pencet. Cuma sayangnya, sayang banget ya koneksinya ini masih infrared. Padahal kebanyakan TV-TV premium saat ini udah pada pakai Bluetooth. Jadi kita harus banget ngarahin remote ke TV-nya. Dan by the way, pas lagi iseng nih ngecek menu-menunya, gua nemuin ada fitur yang keren ya, ini buat ngerekam siaran yang nantinya bisa kita simpan ke flash disk. Misal live pertandingan bola atau basket, jadi bisa kita rekam terus bisa kita tonton ulang deh kapan-kapan. Oke, jadi dengan size-nya yang kebangetan jumbo, dengan panel mini LED, udah 4K 120Hz, VRR juga, harganya 40 juta buat TV ini menurut gua termasuk murah. Kalau nggak percaya, coba aja kalian bandingin sendiri ke merek-merek yang lain, pasti dengan size yang sama udah di atas 50 juta semua, atau malah ada yang dekat 100 juta. Nice move lah ya ini buat Polytron yang menurut gue ini mereka udah berhasil nyiptain TV sebagus ini dengan harga yang worth it dan juga garansi dapat 2 tahun. By the way, setahu gua kalau beli TV ini kita nanti bakal dapat free smart soundbar seharga 3,5 juta ya, dan juga premium service dari Polytron. So kalau kalian mau beli atau mungkin penasaran sekedar mau lihat-lihat, bisa mampir ke mall atau bisa ke boothnya Polytron di PRJ Hall D2 nomor 69 ya, atau kalau mau cek di online di Tokopedia itu udah banyak yang jual. Kalian bisa dapetin penawaran spesial di sana. Silahkan cari aja.